Saya akan menjelaskan pengantar dulu apa sih psikologi terapan itu gitu. Bagaimana dalam ilmu psikologi itu kita menerapkan apa saja dalam prakteknya dalam bidang apa saja gitu. Kalau psikologi sosial pada semester sebelumnya kita bicara tentang bagaimana kondisi perasaan, pikiran masyarakat yang akan kita dampingi dengan adanya interaksi sosial, adanya persepsi-persepsi, adanya sikap, adanya tanggung jawab, adanya perasaan-perasaan masyarakat yang memang secara psikologis itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perasaan-perasaan masyarakat ini, persepsi masyarakat ini, dalam semester ini kita kaji dengan penerapannya, yaitu psikologi terapan atau psikologi dalam pemberdayaan masyarakat itu seperti apa. Nah, Bu Aminah tidak langsung pada diskusi tentang psikologi terapan ya, tapi kita akan coba memahami psikologi terapan ini menurut Ibu Prawitasari ya dalam bukunya itu seperti apa ya. Nah, fokus kajian ya perkembangan psikologi saat ini kita sudah tahu ya dulu bahwa ilmu psikologi itu dijelaskan dalam sejarahnya dalam mata kuliah psikologi sosial. Jadi kalau teman-teman pernah mengambil mata kuliah itu tentunya tidak akan asing dengan poin pertama ini ya. Kalau yang saya lihat perkembangan psikologi saat ini itu di beberapa universitas itu ya psikologi itu sudah dibagi dalam beberapa keahlian atau keilmuan gitu, bidang gitu ya. Misalnya kalau di psikologi UGM nanti barangkali ada yang lebih update ya teman-teman bisa mencari lagi referensi lain. Ini menurut saya waktu saya ngambil studi di sana psikologi itu khususnya di program pascasarjana itu ada beberapa bidang ya. Pertama psikologi sosial itu kaitannya dengan kita ya yang kajian keilmuannya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ataupun dalam ruang publik gitu. Kemudian yang kedua ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini kaitannya dengan para pendidik ya, bisa guru gitu, bisa dosen, bisa para pendidik di bidang non formal juga itu psikologi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu perkembangan psikologi saat ini itu ada psikologi psikologi pendidikan, psikologi sosial, kemudian psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan itu lebih pada mempelajari bagaimana perkembangan manusia secara psikologis itu dari nol sampai akhir hidupnya seperti itu ya. Jadi ada perkembangannya dan buku yang terkenal itu waktu itu buku Santrok ya yang terdiri dari beberapa edisi seperti itu. Kemudian ada juga psikologi industri dan organisasi lebih pada kajiannya itu bidangnya itu pada bagaimana sih pengembangan perusahaan atau kajiannya pada bagaimana manajemen atau mengelola perusahaan agar secara psikologis itu sehat gitu, kemudian sukses gitu ya. Kemudian ada juga psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu khusus untuk background yang S1-nya psikologi yang ingin menjadi psikolog gitu. Jadi psikologi klinis ini tidak boleh diambil oleh mahasiswa ataupun keilmuan yang background-nya bukan psikologi. Jadi yang klinis ini khusus untuk psikologi yang memang ingin menjadi psikolog gitu ya. Jadi background pendidikannya harus psikologi, nanti S2-nya itu psikologi klinis gitu. Karena arahnya ke praktek gitu ya. Selain itu dalam perkembangannya juga ada psikologi
kesehatan, psikologi komunitas gitu ya, kemudian ada psikologi keluarga, ada psikologi Islami ya seperti itu. Dan itu teman-teman bisa mengaksesnya di berbagai media yang ada di tentunya di Google Scholar gitu ya. Ada di websitenya program-program psikologi, tentunya setiap kampus itu berbeda-beda. Nah, perkembangannya dalam ilmu psikologi di Fakultas Dakwah ini ya, di Prodi PMI khususnya, kalau dulu kita ada psikologi dakwah, kemudian di Prodi PMI kita sesuaikan dengan capaian atau kompetensi dari prodi kita sendiri, yaitu kita ganti dengan psikologi terapan gitu. Nah, saya pernah mengatakan bahwa ke depannya dalam kurikulum Merdeka psikologi terapan ini akan kita rubah dengan terapan yang sebenarnya, yaitu psikologi pemberdayaan masyarakat. Itu perkembangan psikologi saat ini ya teman-teman. Boleh nanti kita bertanya, diskusi ya. Kemudian yang kedua, memahami psikologi mikro ya, yang yakni klinis gitu ya. Mikro di sini jadi dalam pemberdayaan masyarakat kita mengenal ini namanya individu-individu gitu. Pengalaman Bu Aminah ya, pengalaman Bapak Ibu yang telah memberdayakan masyarakat, atau dalam realitanya ini ya mungkin secara teoritis banyak sekali, tapi ini pengalaman real. Karena kami sudah 23 tahun di program pemberdayaan masyarakat ini atau di PMI ini, kita memiliki catatan bahwa ketika kita memberdayakan masyarakat, kita harus paham ya kondisi psikis individu-individu yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Maka kita akan mempelajari bagaimana realitanya terapannya memahami atau kompetensi capaian pembelajaran yang kaitannya dengan pemahaman individu-individu yang ada di masyarakat gitu. Ketika kita ingin masuk dalam masyarakat itu sendiri gitu. Yang ketiga yaitu memahami terapan makro ya. Makro ini lebih luas daripada mikro gitu. Kalau mikro individu, kalau makro ini komunitas atau masyarakat ya, tapi lebih ke masyarakat di sini ya. Kalau dalam ilmu pekerja sosial ya ada pekerja sosial mikro, pekerja sosial meso, pekerja sosial makro. Nah, prodi pengembangan masyarakat Islam ini mahasiswanya itu akan memiliki keterampilan yang lebih pada keterampilan makro. Tapi lagi-lagi begitu ya, ketika kita memahami makro, kita harus paham juga gitu mikro dan mesonya. Itu jadi sudah satu paket itu harus memahami atau adanya integrasi interkoneksi dari keilmuan psikologi itu sendiri. Yang keempat, hubungannya dengan psikologi komunitas ya. Psikologi komunitas yaitu bisa dibilang meso ya. Jadi komunitas apa gitu, komunitas tertentu yang memang akan kita dampingi. Misalkan lansia itu komunitas itu ya, anak jalanan, gelandangan, kemudian penyandang disabilitas, kemudian masyarakat nelayan, masyarakat pinggiran atau masyarakat perkotaan itu komunitas. Jadi lebih khusus. Kalau makro yang atas tadi umum ya, umum. Nah, yang kemudian selanjutnya hubungan dengan psikologi kesehatan, fokus kajian psikologi terapan itu ya. Psikologi kesehatan ini nanti dan psikologi organisasi dan industri PIO ya. PIO yang kita singkat PIO dan psikologi kesehatan ini nanti akan menjadi tugas teman-teman membaca kembali dari buku rujukan yang akan Bu Aminah share gitu. Psikologi kesehatan ini jadi ada banyak hal gitu ya, nanti akan kita gali bagaimana sih sehat gitu secara psikologis, sehat dalam memberdayakan masyarakat atau masyarakat yang sehat itu yang seperti apa. Kemudian psikologi industri dan organisasi juga sama, bahwa dalam mengelola lembaga ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tokohnya dulu yang ngajar di psikologi UGM itu Profesor Jamaluddin Ancok ya. Beliau ini sangat ahli dalam bio ini ya. Oke, teman-teman, ini fokus kajiannya. Jadi pada prinsipnya penerapan psikologi ini bisa dipahami dengan banyak belajar dari mungkin penelitian-penelitian
yang pernah dilakukan oleh beberapa dosen psikologi dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, teman-teman bisa mungkin membaca beberapa penelitian dari Profesor Jamaluddin Ancok, Profesor Fatur Rahman, kemudian Profesor profesor yang bergerak di bidang psikologi sosial, ya. Ada lagi saya lupa namanya, ya. Beliau itu malah ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kental dengan ilmu PMI kalau yang saya lihat. Saya pernah jadi mahasiswanya. Oh ya, beliau itu yaitu Profesor Kuncoro, ya, Kuncoro, ya. Baik, saya lanjutkan. Pada slide ketiga ini, teman-teman bisa saya ajak untuk membayangkan gitu ya, membayangkan bahwa ketika kecil gitu ya, kita akan beralih ke satu tema kecil dulu ya, ini tema psikologi klinis gitu. Ketika kecil, waktu kanak-kanak, kita atau semua mungkin pernah ya membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirannya sangat tenang ya. Kita bayangkan bahwa kita itu waktu kecil itu membuat perahu kertas, kemudian kita taruh di atas bak mandi atau apa gitu ya. Bayangan kita waktu itu alirannya sangat tenang dan perahu itu pelan-pelan bergoyang menuju lautan yang lebih besar. Nah, ketika ada di lautan, perahu itu akan singgah di bandar-bandar besar. Singgah dulu gitu ya. Dan kita akan merasa bahagia gitu dengan berbagai gambar warna-warni di kepala kita ya waktu kecil itu. Nah, ini sajak perahu kertas ya dari Sapardi Djoko ya. Beliau menulis sajak ini kita analogikan dengan perahu kertas yang bisa singgah di bandar-bandar besar. Ketika singgah, dia akan berjalan kembali ya. Perahu ini akan berjalan kembali menelusuri goncangan, menelusuri air-air yang tenang, ke ombak seperti itu, dan pada akhirnya dia akan singgah kembali. Dia akan bersatu kembali, dia akan singgah kembali. Maknanya apa ya? Maknanya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa selembar kertas gitu ya menjadi sesuatu paradigma baru dan bisa jadi menjadi keilmuan-keilmuan baru. Bagaimana tidak bahwa dari selembar kertas ini kita ibaratkan perahu itu adalah ilmu psikologi gitu ya atau ilmu pemberdayaan masyarakat. Dia berjalan menelusuri berbagai macam keilmuan ya, mulai dari keilmuan pijakan sosial, keilmuan psikologi sosial, keilmuan misalkan manajemen CSR, kemudian keilmuan analisis problem sosial, keilmuan tentang misalkan keuinan, tentang dakwah dan macam-macam. Dia mengalami proses transformasi atau di sini ada paradigma baru. Di sana prodi PMI itu kemudian sebagai perahu yang tadi gitu ya, dia akan terus mengikuti gelombang, mengikuti arus yang tenang, sekali-kali ia singgah. Ia menganalisis gitu, kemudian ia akan memperbarui paradigmanya disesuaikan dengan kondisi real masyarakat yang saat ini sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Jadi perahu kertas tadi ibaratnya ilmu yang memang harus kita terus-menerus menelusuri, menyesuaikan dengan terapan saat ini. Jadi tidak boleh ya kita mandek pada satu pengetahuan tanpa ada perkembangan dari paradigma-paradigma yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan nilai etika yang ada di masyarakat, disesuaikan dengan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Tentunya kita memiliki nilai yang kita pegang gitu ya. Maka dalam proses penerapan ilmu psikologi atau psikologi pemberdayaan masyarakat, kita harus memegang nilai-nilai etis yang harus kita miliki. Baik nilai sejak kecil dari lingkungan, nilai dari agama kita, nilai dari berbagai macam lingkungan yang kita pelajari. Seperti itu. Nah, di sini ada proses transformasi sehingga
menurut satu tokoh ya, Hattori Koshiro ya, Hattori Koshiro ini mengatakan bahwa membuat perahu dari origami bukan hanya sekedar modelnya saja, tetapi di sini kita ada pikiran-pikiran yang bekerja. Pertama, sebelum dilipat harus dipahami dulu bentuknya. Jadi betul ya kalau kita sebelum kita misalkan kita mengenal masyarakat, sebelum kita menemukan alur-alur yang akan kita tempuh nanti, kita tuh harus memahami dulu bentuknya tuh seperti apa gitu. Ibaratnya itu seperti perahu ya. Kemudian bagaimana kita akan bergerak, itu juga dipikirkan. Kalau dalam program studi kita bergerak dengan adanya kurikulum, maka kurikulum itu terus dikaji, disesuaikan. Dikaji dengan melibatkan stakeholder, dengan melibatkan alumni-alumni yang telah bekerja, dengan melibatkan pekerja atau pengguna alumni. Nah, bagaimana kita bergerak nanti? Dalam psikologi terapan, kita akan menerapkannya sesuai dengan kondisi masyarakat yang kita gali, yang kita dampingi. Kondisi seperti apa? Nah, kita memang butuh praktek gitu. Kita memiliki dasar-dasar dari ilmu psikologi, kita praktekkan. Nah, kita akan bergerak ini mengikuti irama yang ditemukan pada awal ketika kita bersentuhan atau bertemu langsung dengan masyarakat. Iramanya akan berbeda-beda ya tentunya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak lipatan yang dibutuhkan? Tentu ya ini kaitannya dengan perahu itu kita harus mempertimbangkan keilmuan-keilmuan apa ketika kita belajar di masyarakat, kita praktek di masyarakat itu ilmu apa saja yang harus kita bawa. Makanya kemarin di Padlet itu saya bertanya, kemampuan apa atau potensi apa yang teman-teman bawa dalam kelas ini? Kemampuan apa realitanya ketika kita akan memberdayakan masyarakat, kita tuh punya apa? Kita tuh bisa apa? Apa yang tidak kita miliki harusnya itu bukan menjadi problem, tapi kita harus menonjolkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu itu ditonjolkan. Jadi berapa banyak lipatan yang dibutuhkan, berapa banyak kemampuan yang dibutuhkan, berapa banyak potensi yang dibutuhkan, berapa banyak stakeholder, berapa banyak link ataupun tenaga yang harus kita libatkan, berapa banyak tokoh masyarakat yang harus kita libatkan. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, dibutuhkan kepekaan, kesabaran, ketahanan kerja. Betul ya. Ini kaitan dengan psikologi klinis tadi bahwa kita harus peka ya. Peka di sini seperti apa ya? Saya ambil contoh gitu ya. Misalkan kita bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas yang sudah tidak semangat untuk bersekolah gitu ya. Kan memang usianya misalkan sudah dewasa akhir gitu. Nah, kepekaan kita harus peka bahwa penyandang disabilitas ini gangguannya itu di mana, problem hambatan, apakah di komunikasi, apakah dia hambatannya itu di mungkin lebih pada keluarga, lebih pada ekonomi. Nah, kepekaan ini harus ada timbul di dalam pikiran kita itu. Tuh ya. Jika memang penyandang disabilitas ini lebih pada ekonomi, nah kita arahkan ke sana, kita gali kembali apa yang lebih mereka butuhkan seperti itu. Bukan keinginan ya, kalau keinginan banyak, mereka ingin A, ingin B, ingin C gitu. Kalau kebutuhan beda, mereka saat ini dengan usia dewasa akhir itu mereka butuh apa? Oh, butuh perlindungan misalkan, butuh jaminan kesehatan, butuh rumah yang nyaman atau keluarga yang nyaman gitu ya. Itu kepekaan, tergantung masyarakatnya. Itu baru satu masyarakat dengan kategori penyandang disabilitas. Belum lagi kalau masyarakat gelandangan ya. Kita harus kategorikan juga. Jadi ilmu-ilmu tentang kategori masyarakat itu harus kita kuasai juga. Nah, kemudian kesabaran ketahanan kerja ini sudah tidak diragukan ya kalau ini tidak ada teorinya ya, sabar itu harus dipraktekkan gitu ya, ketahanan juga harus dipraktekkan, harus kita latih diri kita sendiri dan komunitas kita ya. Nah,
Kita masih belajar dengan analogi perahu kertas tadi bahwa psikologi terapan ya dalam bukunya Ibu Joanna Prawitasari bahwa perahu kertas itu diibaratkan psikologi terapan. Nah, misalkan poin yang pertama ini menyesuaikan diri dengan aliran air dan angin. Ini perahu. Kalau psikologi terapan menyesuaikan diri dengan realitas saat ini. Ya, kalau tadi saya ambil contoh gelandangan ya, psikologi terapannya sesuaikan dengan saat ini. Apakah saat ini kita lihat pendukung-pendukung lainnya sudah ada, misalkan panti-panti sosial yang panti rehabilitasi, kemudian tempat rumah singgah anak jalanan, itu seperti apa sekarang penerapannya, realitanya gitu ya. Psikologi terapan harus menyesuaikan dengan dukungan-dukungan yang ada di luar diri kita. Itu yang akan mendukung proses pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan. Jika kita berjalan sendiri, tidak bisa ya, karena realitanya gelandangan-gelandangan itu secara psikis ketika saya menghadapi satu gelandangan misalkan ya, dia akan ketergantungan kepada kita jika kita tidak profesional. Secara pribadi, dia akan tergantung, dia akan datang terus ke rumah kita, dia akan apa ya bahasanya itu, tidak lagi merasa bahwa kita ini orang lain, dia akan terdekat dan terlalu dekat. Di sisi lain positif, tapi ada hal-hal yang mungkin itu akan mengancam juga. Akhirnya kan pada saat-saat tertentu, waktunya kita untuk keluarga, mereka itu tetap menggunakan waktu kita itu untuk kebutuhan atau kepentingan mereka. Jadi ada realita-realita saat ini yang harus kita libatkan gitu ya. Pelibatan dalam psikologi terapan ini kita memahami secara psikis pribadinya si gelandangan itu, kita memahami secara komunitas dia berada di mana, siapa saja yang mendukungnya, kita memahami secara makro kebijakan apa yang ada, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perahu kertas ini diajarkan banyak model bentuk, bagaimana memperbaikinya ketika miring, bagaimana menambalnya, dan lain sebagainya. Psikologi terapan, nah, tidak belajar klinis saja, gitu ya, realitanya. Jadi tidak hanya belajar satu bentuk, misalkan kita mengenal gelandangan itu, karena kita sudah pernah bertemu dengan Bapak A, kita itu menyamaratakan gitu, menyimpulkan, menggeneralisasikan ya bahwa ya udah gelandangan itu ya seperti Bapak A gitu ya, tidak bisa. Kita harus menguasai atau memiliki banyak model, banyak bentuk. Kita harus paham gitu ya. Bagaimana sih realitanya di masyarakat itu? Bagaimana realitanya dengan individu-individu gelandangan yang lain? Variabel lain yang seperti apa yang mempengaruhi realita tersebut. Jadi si A, si B, si C di komunitas itu sangat beragam. Jadi ya kita harus memiliki banyak model, banyak bentuk intervensi, banyak bentuk dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, setelah jalan perahu itu akan singgah jauh dan tak terhingga. Nah, setelah berjalan, ya psikologi terapan ini bermitra dengan disiplin ilmu lainnya, diharapkan bisa terlibat dalam pemberdayaan lingkungan. Jelas ya, ketika kita udah bermitra, kita akan mengembangkan diri kita, mengembangkan apapun yang kita miliki, yang kita rangkul itu dengan adanya disiplin-disiplin ilmu lain gitu ya. Tidak boleh kita terpusat atau kita ini membatasi keilmuan-keilmuan kita dengan ilmu yang kita pelajari saja atau bidang ilmu kita saja, seperti itu. Kita harus bermitra dengan disiplin ilmu lain. Jadi psikologi klinis ya yang dipahami dari cerita perahu kertas ini sebagai bidang ini ya psikologi terapan gitu. Betul. Dalam psikologi terapan itu di dalamnya ada klinis, ada komunitas, ada makro. Jadi psikologi terapan ini boleh dan memang penerapannya itu di 3 bidang tadi gitu.
tidak hanya berguna bagi terapan individual, tapi juga berguna untuk masyarakat luas nih ya. Nah, ini ada beberapa pengertian dari tokoh psikologi dunia gitu ya, Santrok ya. Santrok di sini memahami bahwa psikologi itu mempelajari perilaku manusia, perilaku dan berbagai proses mental. Jadi kita terapkan bagaimana kita memahami perilaku manusia itu penerapannya. Ya, kalau dari definisinya Santrok. Yang kedua, Wade and Jeffries ya, bahwa mengatakan bahwa bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal. Kalau tadi anak jalanan atau gelandangan, cari tahu dulu mereka dalam kategori off the street, on the street, atau family of the street. Kan ada macam-macam ya itu anak jalanan itu ya. Perilakunya tuh dipengaruhi oleh secara internal. Anak jalanan yang sama sekali mereka tidak bersama keluarga, internal mereka itu berbeda dengan anak jalanan yang hidup dengan keluarga. Nah, penerapan ilmu psikologi tentunya harus lebih teliti dan hati-hati secara internal dan juga secara eksternal. Kalau eksternal jelas lingkungan yang berbeda-beda tergantung mereka hidupnya di mana gitu. Mereka dibawa oleh komunitas apa. Jadi perilaku individu, siapa komunitasnya dan bagaimana masyarakat atau kebijakan-kebijakan secara makronya ini penting ya. Kemudian menurut Santrok dan Wade tadi, yang ketiga ini muncullah bidang-bidang psikologi terapan yang dianggap bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada masa tertentu ya. Tuh. Jadi psikologi klinis ini salah satunya bidang ilmu psikologi terapan yang dianggap mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Tuh. Jadi ketika kita ingin memberdayakan masyarakat ternyata dengan mengamati klinis atau individu-individu itu secara psikologi itu ternyata bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tuh ya, jadi akan terurai masalahnya. Ya contoh nyatanya mungkin kalau di prodi kita karena kita setiap mata kuliah itu kan kita sudah memiliki poin prakteknya skill di masyarakat ya. Ketika ada masalah besar di masyarakat ternyata akan terurai ketika kita sudah melibatkan yang namanya klinis, individu-individu yang ada di masyarakat baik secara psikologis, secara kebijakan, secara aturan, secara budaya kita bisa melibatkan individu-individu tertentu. Itu yang dimaksud dari munculnya bidang-bidang dalam psikologi terapan. Itu salah satunya dengan adanya psikologi klinis atau individu yang memang bisa menjawab kebutuhan masyarakat ya. Oke, yang kedua tadi klinis, yang kedua terapan mikro dan makro ya. Ya, pelopornya yaitu Profesor Johana Endang Prawitasari. Ya, beliau bukunya yang menjadi rujukan kita. Kemudian yang kedua, beliau pada pengukuhan guru besarnya, beliau mengatakan masih banyak psikolog menerapkan psikologi klinis secara mikro, yaitu melayani kebutuhan individu saja. Sementara salah satu terapan psikologi klinis itu di bidang makro, bisa ditunjukkan pada kesehatan masyarakat. Ya, ini bisa dilihat di bukunya beliau ya, bukunya sudah cetak berapa kali. Nah, beliau mengatakan maknanya apa? Bahwa psikolog itu realitanya itu masih pada fokus pada kajian individu saja. Harusnya selain individu mereka juga terlibat di bidang makro. Karena individu manusia itu secara psikologis akan dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Jadi makro di sini jelas harus dipakai atau dikaji ketika seseorang itu melayani atau mendampingi dari individu manusia itu sendiri. Itu yang dimaksud oleh Profesor Johana Endang Prawitasari. Nah, perbandingannya ya mikro dan makro ini. Kalau mikro yang individu ini fokus pada kebutuhan individu, jelas ya. Kebutuhan dia apa? Ada 5 orang.
Kebutuhannya berbeda, bisa sama, bisa berbeda. Dalam satu keluarga pun kebutuhannya juga berbeda, terutama kebutuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gunung es ya, yang tidak kelihatan itulah kebutuhan yang kadang menjadi problem, menjadi masalah yang harus diselesaikan gitu. Nah, kalau makro terbuka pada kebutuhan kesehatan masyarakat. Jadi bukan hanya individu gitu. Kesehatan masyarakat di sini karena dalam bukunya Profesor Johana ini, masyarakat yang sehat itu yang berdaya ya, memahaminya seperti itu. Yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu masyarakat yang sehat. Jadi terapan makro di sini bahwa fokusnya pada kebutuhan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, terapan mikro ini psikolog lebih fokus sebagai konselor. Konselor paham ya, konselor itu konseling, adanya proses konseling. Skill yang harus dikuasai. Karena dia mendengarkan individu, masalah-masalah individu. Berawal dari mendengarkan itu ya ketika konseling itu. Kalau terapan makro sebagai fasilitator, karena lebih pada praktek pemberdayaan masyarakat yang harus difasilitasi, melibatkan banyak unsur. Tuh. Nah, kalau yang mikro bekerja sendiri, pendekatannya organismik gitu ya. Organismik itu ya lebih pada individu itu sendiri, jadi fokus gitu ya, satu gitu. Kalau yang ini membina jaringan antar disiplin, antar sektor, pendekatannya multidimensional itu. Udah paham ya teman-teman kalau bahasa ini. Media psikologi klinis yang makro lebih dimungkinkan untuk bersanding dan bersinergi dengan psikologi terapan gitu ya. Terapan psikologi apa saja sesuai dengan konteks masyarakat yang majemuk di Indonesia ini. Nah, psikologi klinis dan psikologi komunitas. Psikologi klinis dan psikologi komunitas itu ini Profesor Sri Muljani ya, psikolog klinis UGM. Jadi kalau tadi psikologi klinis dan psikologi terapan atau makro, sekarang psikologi klinis dan psikologi komunitas ya. Prof. Sri Muljani ini memperkenalkan wacana baru bahwa psikologi komunitas, psikologi yang fokus kajiannya mengenai kesehatan mental, gitu ya. Jadi komunitas di sini ada kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, ada bahasa yang sangat menarik di sini bahwa sehat mental itu tidak sama dengan tidak sakit jiwa. Nah, ini maknanya apa coba ya? Sehat mental tidak sama dengan tidak sakit jiwa. Perubahan seseorang ke arah yang lebih baik ya. Jadi di sini itu maknanya nih teman-teman tolong ini dipahami. Yang tulisan hijau ini ya, yang saya kasih poin ini bahwa Maslow bahwa sehat mental terjadi jika ada aktualisasi diri. Kita lihat ya, dalam teorinya Maslow itu kita ingat ada tingkatan kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia seperti piramid seperti itu. Nah, dari piramid itu yang paling bawah atau kebutuhan dasar manusia itu yang paling nomor 1 yaitu lebih pada kebutuhan fisik ya, makan, minum seperti itu. Jika seorang manusia setiap hari butuhnya itu hanya nomor 1, itu sangat tidak bagus gitu ya secara mental itu. Nah, dalam kebutuhan Maslow ini yang kedua kasih sayang, yang ketiga teman, yang keempat misalkan ada cinta, ada keluarga. Nah, yang terakhir itu yang aktualisasi diri. Ini yang paling bagus ya. Nanti bisa dicek kembali ya. Teorinya sudah sangat terkenal. Aktualisasi diri kebutuhan yang paling atas, bukan dasar. Dan ini jarang dimiliki oleh individu-individu. Ketika setiap harinya kita mengarahkan masyarakat untuk memiliki poin aktualisasi diri ini sudah bagus ya, sudah penerapan dari pemberdayaan masyarakat yang bagus. Karena kategori masyarakat yang berdaya itu yang mandiri, mereka mampu belajar sendiri mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Itu kebutuhan masyarakat sudah bagus kalau kita bisa mengarahkan itu. Tetapi
kita analisis dulu ya, diri kita sudah seperti itu belum. Makanya kita harus memahami individu kita, individu masyarakat, dan kita mengarahkan masyarakat harus mandiri, kategorinya mampu mengaktualisasikan diri mereka sendiri. Secara psikologis ini adalah masyarakat yang sehat gitu ya. Nah, menurut Rogers di sini mengabarkan bahwa sehat mental seseorang yang berfungsi secara penuh. Nah, ini bisa dikategorikan oleh kita bahwa dalam terapan pemberdayaan masyarakat secara psikologi, kita harus mengarahkan atau memfasilitasi masyarakat agar masyarakat itu bisa berfungsi secara penuh. Secara penuh gimana? Jadi dia butuh untuk bersosialisasi, dia butuh ekonomi, iya, dia butuh untuk memenuhi kebutuhan dapur, oke lah, tapi dia juga ada kebutuhan lain. Secara vertikal, secara horizontal dia terpenuhi gitu. Dia berfungsi secara sosial, dia berfungsi secara psikologis, dia berfungsi juga secara teologis, hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini kita harus mengarah pada yang ideal yang seperti itu tuh. Nah, teman-teman, ini Bu Aminah akan stop share screen ya. Jadi silakan teman-teman bisa berdiskusi apa yang saya sampaikan tadi ya. Apa yang saya sampaikan tadi bisa dibaca di buku Psikologi Terapan Profesor Johana Prawitasari ini. Bisa diakses di Google Books ya. Atau bisa juga beli langsung seperti itu, banyak sekali bukunya. Nah, untuk diskusi teman-teman silakan lihat di Padlet ya, dan ini ada tugas untuk pertemuan hari ini, pertemuan 2 ya. Teman-teman bisa juga membaca dari psikologi terapannya Profesor Jamaluddin Ancok. Nah, tugasnya seperti ini teman-teman ya. Tugasnya seperti ini, bahwa baca buku mulai halaman 10 ya. Di sini teman-teman memahami psikologi klinis dan psikologi kesehatan, kemudian psikologi industri dan organisasi itu seperti apa. Hasil bacaan dirangkum dan dikirim ke Padlet dalam bentuk file atau Word ya, halamannya bebas ya.